akan membuat apa yang kamu pancarkan dalam hari-harimu penuh kasih sayang, penuh cinta tanpa syarat gitu. Benar. Maksudnya cinta tanpa syarat itu apa sih Teh? Jadi Mas untuk Rozi menghindari hal-hal yang kurang baik terkopi sama kita, yaitu kesadaran kita dulu yang harus ada bahwa apa yang kita intensikan intens kuat, dia mendownload masuk. Ketika ini udah masuk jadi data, dia memunculkan realita entah di bulan depan, 6 bulan, setahun ke depan. Itu udah pasti Mas. Semua yang jadi data itu udah pasti akan memantul di realita. Satu, nanti malam sebelum tidur kita tahu bahwa Neville Goddard cerita, jangan pernah lewatkan 5 menit sebelum tidur kamu dengan sebuah rancangan hidup seperti apa yang mau terwujud. Lakukan itu 5 menit sebelum tidur, karena di momen itu level yang kelimanya puasa untuk melebur bersama dia. Mulai menyadari bahwa ketika semua kebaikan terjadi, ketika semua keindahan terjadi lewat tubuhmu, mulailah melebur bersama energi yang satu, bersama dia. Bahwa di level puasa yang kelima, ini udah di akhir ya, karena judul melebur, pada akhirnya keinginan dia menjadi keinginanmu. Mengosongkan aku, menghadirkan dia. Betul. Itu keindahan yang paling hakiki dalam hidup kita sebetulnya. Tapi kembali lagi di sini Mas, kita sekarang punya cerita nih. 1 di fisik, 2 di ranah mental, yang ketiga overthinking, yang keempat identitas lama, yang kelima melebur bersama dia. Semua teman-teman yang belajar itu mix dalam fenomena itu semua Mas Hendra. Jadi kadang aku memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Ini kita melihat, kita akan menjawab di dalam ranah yang mana gitu loh Mas. Ketangkap ya Mas? Itulah sebetulnya yang perlu teman-teman sadari dalam kesadaran. Bertangga semua. Mungkin di hari kesekian Ramadan, kita masih punya waktu Mas Hendra. Masih punya waktu, mungkin 20 hari lebih ke depan gitu ya. Di ranah kesadaran, yuk teman-teman semua, kita mulai yuk. Mengerti lebih dalam bahwa tidak hanya cerita tentang menahan lapar dan haus aja. Bukan sayang, bukan itu. Harapannya bukan itu. Ayo kita menapaki puasa dari level 1, 2, 3, 4, dan 0. Iya, mantap. Jadi puasa itu ada rokaat-rokaatnya gitu. Ya. Ada rokaat 1, rokaat 2. Ada level kesadarannya. Ini pesan yang bagus ini Mas. Karena saya lihat itu banyak kan di kota-kota besar kan, ada sweeping rumah makan dan lain sebagainya yang mereka notabene mungkin non-Islam ya. Kenapa di sweeping? Harusnya yang puasa yang menghormati yang makan kan. Betul. bukan malah di sweeping. Kalau kita mengerti dalam kesadaran yang tadi Mas Hendra, ada level pertama ini sampai dengan kelima tadi, judul puasamu akan membuat bahasa tubuhmu begitu sangat indah. Akan membuat apa yang kamu pancarkan dalam hari-harimu penuh kasih sayang, penuh cinta tanpa syarat gitu. Benar. Maksudnya cinta tanpa syarat itu apa sih Teh? Mas Rozi berbuat baik sama A. Berbuat baik, ya berbuat baik aja. Karena kan alamiahnya Mas Rozi seperti itu. Nggak perlu ketika kita berbuat baik, ntar dia balas apa ya sama aku. Nggak perlu. Karena itu udah alamiah kamu. Nggak perlu mengharapkan balasan dari orang itu, nggak perlu. Karena cara kerja sistem semestanya tuh udah jelas sekali secara sunatullah. Dia akan mendapatkan pantulan rasa yang dia pancarkan, itu akan balik lagi kok, nggak harus dari situ. Mungkin dari jalan yang lain. Itulah cinta tanpa syarat, itulah cinta tanpa batas. Nah, aku pengen itu tadi ya, memfollow up yang tentang overthinking itu tadi. Terkadang kita itu kan hidup di sini saat ini, tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul. Iya kan? Semua informasi masuk. Wah, nanti kalau begini gimana?
keluargaku gimana, anak-anakku gimana gitu. Nah, itu tuh gimana nasihatnya Teteh kalau kita masih berkutat di level situ kalau dikaitkan dengan penjelasan puasa tadi? Iya, jadi gini, mulai sadari kebijaksanaan dari sisi waktumu, ya. Waktu kita kan bergulir, kita semua sama kan, 24 jam. Bijak-bijaklah dalam mendelivery waktumu. Ketika kamu scroll, baca, waktumu habis terlalu banyak untuk memasukkan data ke dalam pikiranmu tentang sesuatu, kamu harus pelan-pelan ngukur nih. Kira-kira kalau aku baca-baca ini setengah jam, ada manfaatnya nggak sih buat aku? Ada manfaatnya nggak buat kesadaran aku, buat kebaikan hidupku? Karena gini Mas Rozi, bersyukur dan berbahagia di saat ini kita lahir dalam kodrat manusia. Itu sesuatu yang harus kita renungkan dalam kesadaran. Terima kasih ya Allah, aku nih dihadirkan dalam bentuk manusia gitu. Dan aku masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan bisa bernafas, masih dikasih kesempatan, dikasih casing nih tubuh. Nah, mulai pelan-pelan menyadari gimana sih cara kerja tubuh ini mewujudkan realita hidupku. Nah, kesadaran tentang bahwa kita, tubuh ini dilengkapi oleh 5 panca indera. Mata, telinga, pikiran, hati kita juga merasa. Semua ini merekam. Jadi ketika kamu banyak sekali scroll sesuatu berita yang membuat kamu khawatir, bingung, cemas, semua yang masuk dalam 5 panca indera kamu itu terekam, Mas Hendra. Ketika itu terekam, dia jadi data, Mas Hendra. Ketika itu terekam jadi data, dia jadi program di dalam tubuhmu, dia tersimpan di tubuhmu. Apa yang tersimpan di dalam tubuhmu, dia mewujud jadi realitamu. Gitu. Ketika kita baca yang cemas-cemas, lain-lain, itu sama aja kayak kita mendownload sesuatu untuk terjadi pada kehidupan kita minggu depan atau bulan depan. Jadi mulai pelan-pelan aja sih, Mas. Terus kalau misalnya nih Teh, sesuatu yang bagus kan Teteh sering mengajarkan untuk di copy data. Ya. Dan pay it forward. Dialirkan lagi ke teman-teman yang misalnya ketemu sama orang yang hidupnya lebih baik, lebih soleh, lebih banyak uangnya, lebih pinter secara knowledge, lebih bijaksana gitu ya. Itu kan kita ada copy data. Jadi maksudnya tuh kita bisa mengcopy kesuksesan seseorang dari jarak jauh. Kalau Mas Arif tuh pakai teori atensi, koneksi, intensi itu kan. Betul. Nah, misalnya kayak, wah ini orang itu kayak, oh nanti aku jalan hidupku kayak dia gitu kan. Ibaratnya kita mengiyakan gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu itu buruk gitu Teh, itu tuh menolaknya bagaimana supaya itu nggak kejadian ke diri kita gitu. Ini kembali masalah feeling is everything, Mas. Jadi mulai pahami kalau kita naruh atensi rasa cukup kuat ke sana, kayak aku benci banget sama orang itu, posisinya dia lagi hamil. Itu anaknya yang pas lahir itu mirip orang itu, Mas. Wih. Itu betul, Mas. Mirip orang itu. Itu banyak sekali kejadian, aku tahu itu dari alumni Bandan Revolution yang private. Iya. Ini ada sekitar 10-20 orang, Mas. Wow. Ceritanya gini, pas dicek ya, masalah dia di 2025-2026, dia mengalami satu hal bullying yang cukup kuat sekali. Dicek akar, ternyata dia dibully. Adik kakaknya itu hitam semua karena bapak ibunya hitam. Maksudnya hitam manis lah ya, bukan hitam. Hitam semua. Lalu dia lahir posisinya dia seperti Chinese gitu ya, putih dia, bule putih seperti Chinese. Ternyata pada saat digali lebih dalam, ibunya pada saat hamil dia, bapaknya punya rekan bisnis kulit putih gitu. Ditipu sama orang kulit putih ini, ibunya lagi hamil, Mas. Ibunya benci banget sama temenin bapaknya itu, benci banget. Dia menaruh atensi yang besar sekali secara rasa. Anaknya lahir mirip orang itu. Bukan selingkuh ya? Enggak, Mas.
Ini kisahnya banyak loh. Yang rambutnya Soalnya seperti kan orang itu, banyak kan matanya seperti orang itu gitu. Banyak video viral. Ayahnya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Ditinggal ketika lahir. Oh, ini bukan Anak siapa anakku. ini? Itu kisahnya ada sekitar 10 orang lah anak-anak private tuh kisahnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi aku dibully sedari kecil, aku nggak sama kayak mama papaku gitu. Padahal kisahnya seperti itu. Nah, bagaimana menolaknya? Banyak yang iya kan lagi nih. Salah satunya itu aku memang kisah bener. nyata. Itu kisah nyata, Mas. Untungnya Kisah nyata. yang bikin sakit hati dia putih ya. Iya benar. Lebih cakep gitu ya dari gen-gen asli bapak ibunya. Berarti gitu. bisa manipulasi ini, Mas. Ini juga kisah nyata ini banyak sekali, Mas Hendra, banyak sekali. Ada satu temen aku, dia kesel sama salah seorang debt collector. Banyak yang mengiyakan ternyata teh. Iya memang kisah nyata, Mas. Kisah nyata. Ini kisah, aduh, Masya Allah. Ini kisah nyata juga sama sahabat terdekat aku. Jadi waktu itu dia punya utang, ada satu debt collector. Masya Yang Allah. bikin jengkel ya. Bikin jengkel dia lagi hamil. Iya. Matanya anak itu kayak debt collector itu, rambutnya kayak debt collector itu, cara jalannya sama kayak gitu. Itulah substansi dari ini Tapi teorinya debatable gini. gak sih Ji? Mas Hendra. Kalau Mas Hendra itu pasti curiga. Jangan-jangan karena debt collector-nya nanti masuk ke rumah kan nggak tahu kita. Bukan gitu, Mas. Ini Aku udah pikir ke sana. Jangan-jangan. Enggak, gini. Narasi logisnya begini, Mas Hendra. Iya. Ketika kamu memfokuskan sesuatu, apa yang kamu fokuskan, disitulah ketika kamu memfokuskan terhadap sesuatu, disitulah energi bergerak ke sana, disitulah realita terjadi. Itu. Iya. Kamu fokus, kamu intensimu membuat energi itu ke situ, realita penciptaan terjadi di situ. Nah, kenapa gitu. sekarang kita nggak ngambil sebuah konklusi gini aja deh malam ini, gimana kita bikin gerakan kolosal? Yuk. Ya, mulai sekarang kasih intensi terhadap orang-orang yang menurut teman-teman diidolakan gitu ya, sehingga Self-image. kemudian jalan hidup kita itu seperti itu, seperti mereka gitu ya. Nah, itulah fungsinya ruang yang akan dibuat di tanggal 25 April 2026. Kita menghadirkan satu sosok, dan sosok itu ya udah teman-teman nanti aku mau seperti dia gitu, sesimpel itu. Tapi nggak Teh. Tapi cara kita memandang diri kita itu ternyata juga menentukan jalan hidup ya. Makanya di sesi rundown tadi itu kan sesi pertamanya kan sesi rilis dulu. Identitas lamanya selesai dulu. Ketika ini udah selesai kan kosong tuh dia, karena udah kita rilis, udah kita lepaskan kan. Ketika kosong mau diisi apa? Isilah sama data baru, isilah dengan contoh baru, dan masuklah data ke sana. Gitu loh, ada Mas Arif RH, ada mystery guest kita. Jadi gitu. Ini kita bener-bener kan tadi aku bilang ya, bahwa 5 panca indera kita ini memang dirancang untuk menyerap semua apa yang jadi realita. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, dia masuk. Aku baru dengar tadi loh, kisah itu baru tahu ini. Masa, Mas? Itu betul-betulnya, makanya kenapa orang-orang tua kita selalu bilang kalau lagi hamil, hati-hati katanya, bersikap, berkata-kata, hati-hati kan suka jangan salah ngucap, salah ngomong gitu. Kalau tetangga tuh ada yang tiap hari tuh nyembelih apa tuh namanya? Ayam. Ya tiba-tiba anaknya lahir rambutnya kayak ayam. Oh, serius? Iya, serius. Masya Allah. Serius. Itu bahaya juga sebenarnya, Mas ya. Kalau bukan selingkuh sama ayam ya. itu kisah nyata, Mas Hendra. Betul-betul kisah nyata. Iya, rambutnya warnanya ini kayak ayam gitu. Iya. Jadi agak aneh aja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang baik terkopi sama kita, yaitu kesadaran kita dulu yang harus ada bahwa apa yang kita intensikan intens kuat, dia mendownload masuk. Ketika ini udah masuk jadi data, dia memunculkan realita entah di bulan depan, 6 bulan, setahun ke depan. Itu udah pasti, Mas.
Semua yang jadi data itu udah pasti akan memantul di realita. Karena judulnya sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Apa yang ada di dalam, itulah yang memancar menjadi realita di luar. Sebetulnya teorinya simpel sih Mas. Sangat simpel sekali, nggak perlu kita pusing-pusing. Karena kan teman-teman kayaknya udah kekenyangan kelas Mas. Iya. Iya, aku pengen ngomong soal ini deh, soal apa tuh namanya panggung imajinasi. Terkadang kan ketika kemudian orang yang benar-benar udah pokoknya kelas ini sangat penting sekali gitu. Akhirnya mereka hanya sibuk membangun panggung imajinasi. Dia sibuk membangun afirmasi, sibuk nulis jurnal gitu. Dia lupa bahwa panggung imajinasi, afirmasi, terus kemudian journaling dan lain sebagainya itu sebenarnya sebagai mapping gitu. Arahku tuh mau ke situ. Nah, ketika udah dia sadar bahwa arahku tuh mau ke situ, vision boardnya udah dibuat lewat panggung imajinasi itu misalnya ya. Nah, dia akan tindakan tuh akan bener-bener geser gitu loh. Tindakan tuh akan bener-bener berubah gitu. Nah, kesalahan kebanyakan teman-teman itu hanya sibuk di membangun itunya, membangun kuantum jamnya terus-menerus, tapi dia lupa bagaimana kemudian meningkatkan skill, membangun relasi, membuat orang tuh bener-bener percaya sama kita. Nah, kalau orang udah percaya tuh, kita dikejar peluang lah, ya nggak kira-kira? Benar. Nah, makanya kita pengen mengencourage teman-teman supaya harus imbang. Teman-teman harus logis, harus realistis gitu cara berpikirnya. Iya, harus balance ya. Iya, harus ada jembatan kejadiannya Mas. Harus ada jembatan kejadian dan harus pahami ada hukum kelayakan di semesta ini. Ada hukum kelayakan di semesta ini. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contoh ya Mas. Ketika kamu meminta kelimpahan yang luar biasa sama Allah, ya Allah aku mau uang 1 miliar misalnya seperti itu. Misal, hukum kelayakan yang dibentuk itu adalah jika mindset rasa hati kamu hanya dalam pemahaman kalau uang ini datang, ini buat aku, buat anak-anak aku, buat ibu bapakku, tok. Wadahnya kan kecil, cuma segitu doang. Lalu semesta lihat, ngapain aku kasih gede? Orang cuma buat 7 perut. Oh iya, betul tuh. Ngapain dikocorin gede? Wadahnya kecil, cuma 7 perut doang. Dia, istrinya, anaknya, ibu bapak 7. Tapi berbeda dengan sebuah hukum kelayakan, dia membesarkan wadahnya. Membesarkan wadah keberkahannya ya. Kayak Mas Hendra misalnya, membesarkan wadah keberkahannya adalah dengan anak-anak pesantren misalnya di-hire jadi karyawan untuk ngaji roso, dia peduli, ada tempat dia bikinin tempat, anak-anak dibimbing, diasuh, diberi pekerjaan, itu kan membesarkan wadah. Atau contoh-contoh yang lain teman-teman, atau mungkin aku misalnya, aku memahami bahwa di dalam hidup ini kayaknya bukan begini deh rancangannya, bukan cuma aku, anakku, ibuku, bapakku, kakakku, bukan. Tapi ini ada adik-adik yatim, ada panti jompo, ada rumah singgah, ada pesantren, ada rumah ibadah yang kita bisa beliin token listriknya. Nah itu kan wadahnya lebar sekali, itu yang dibilang hukum kelayakan. Selain daripada mempersiapkan wadah sehingga semesta jadi lihat, ini kalau dikasih cuma 50 juta sebulan, ini nggak bisa ini gitu loh Mas. Ini nggak bisa karena wadahnya besar sekali. Dan semesta Allah melihat bahwa, wah orang ini jadi jembatan aku. Nah, berarti kan gitu loh Mas. Rezeki itu kan dikasihkan ke kita untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ya kalau kebutuhanmu kecil, ya rezekimu kecil. Sesuai wadah. Nah berarti kan besarkan dulu kebutuhannya gitu Pak. Ini nggak kira-kira? Iya, bener banget. Yang lain-lain itu dinafkahi juga gitu. Kalau istrimu baru 1. Nonton ya orangnya nonton. Ini adik-adik yatim aja Mas, rumah singgah, panti jompo gitu. Nah, di satu sisi yang dibilang hukum kelayakan dan hukum keseimbangannya tuh hukum kesesuaian, keseimbangannya satu sisi itu Mas. Tapi di sisi lain sadari juga ini kan butuh jembatan kejadian. Kalau seandainya kita kuantum jam lepaskan, kita rilis terus kita makan tidur,
Jembatan kejadiannya mau lewat mana? Iya, benar. Nggak bisa. Jembatan kejadiannya lewat mana? Kalau ada ditanya nih, TVB, kalau yang TVB lakukan untuk membentuk jembatan kebaikan, apa yang TVB lakukan? Ya hari-hari aku seperti biasa sebagai seorang ibu 5 anak. Tapi di titik yang sama saat ini Mas Hendra, aku bergabung di jaringan pengusaha Indonesia atau Japnas. Kebetulan aku terpilih nih Mas, jadi jaringan pengusaha nasional untuk wilayah Jawa Barat, jadi bendahara umumnya Jawa Barat, dengan tugas mensinergikan bisnis matching para pengusaha-pengusaha yang mau punya peluang. Nah kan itu kan membesarkan juga jembatan kejadian gitu loh. Jadi kita berteman, bersosialisasi, membantu teman-teman selain di HIPMI, di Japnas, teman-teman di Kadin, teman-teman. Jadi jembatan kejadian itu hukum kelayakan, nambah skill. Selain daripada itu, nambah ya relasi, jaga komitmen lah ya. Maksudnya kalau berteman sama orang jangan ketika ketemu seseorang pinjem duit dong. Itu rontok di situ. Benar. Kita harus menjaga integritas kita berupa apa? Kejujuran. Ya itu kan untuk meningkatkan value kan. Itu penting. Kejujuran. Itu salah satu kisi-kisi cerita yang tadi, hukum kelayakan dan kepantasannya harus dibangun juga. Iya. Nggak hanya sekedar kelas, rilis, kuantum jam. Itu kan ranah batin, Mas. Iya, betul. Ranah lahirnya kan tetap harus action gitu. Dan mulailah berpikir, ini keran-keran duit bakal dari mana keluarnya. Itulah kenapa ada kelas Abundant Revolution, di mana meningkatkan 2 kali lipat pendapatan kamu itu masuk di materi kita kan. Dan di acara reuni nanti. Jadi lengkap antara sisi batinnya dicukupi identitas baru, ya install kemakmuran, dikasih juga copy data untuk figurnya, lalu diceritakan juga tentang kan di dalam materi kita yang sekarang juga ada benih-benih kebaikan kan. Itu sebagai hukum kelayakan juga. Untuk yang teman-teman offline kita batasi hanya 100 orang. Offline? Ya, yang offline yang pagi batch 26. Oke, ya. Mas. Untuk yang online udah banyak tadi yang teman-teman yang kontak-kontak semuanya ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang belum bisa join, pengen ikut kelas belum bisa, nggak apa-apa, bisa ikut Quantum Enlightenment. Betul. Dan untuk reuni ini istimewa sih Mas. Tanggal 25 April Mas Rozi, kan kita sekalian halal bihalal Mas. Lebaran. Iya kan? Lebaran di Maret akhir. Terus kan kita belum pernah ketemu sama teman-teman. Oh iya, benar. Iya kan? Sekaligus halal bihalal, yuk kita ketemu di Surabaya. Tapi bukan hanya itu sih sebenarnya. Ini adalah kesempatan yang langka sih Mas. Ada materi-materi terupdate dan luar biasa ya. Abundant Revolution reuni pertama beda sama yang kedua. Yang kedua makin seru aja tuh di yang ketiga. Jadi kita setiap hari bertumbuh. Kenapa kita bertumbuh? Karena dasarnya nih Mas, testimoni yang masuk dari alumni, satu hari itu bisa 1-2 orang testimoni. Masuk ke Mas Hendra, masuk ke aku. Dari situ kita kan bisa belajar polanya Mas. Pola baca kenapa mereka manifestasi gitu. Nah pelajaran pola real, true story, kisah betul-betul nyata ini teman-teman. Nyata sekali terjadi sama alumni. Ini kita peras, intisarinya itu yang kita bawa di reuni Mas. Masya Allah. Kadang aku tuh di Ngaji Rosso tuh kan banyak sekali ya kelas-kelas ya. Kadang aku mikir gini ya, ini kan sudah ada di Badan Revolution. Ini kan udah ada di Badan Revolution gitu kan. Karena kita memang bikin kelas ini, kelas Badan Revolution itu, aku pengen apapun yang menjadi basic need-nya teman-teman itu tuh kita kasih gitu loh. Dengan berbagai macam teknik. Entah teman-teman nyamannya pakai teknik A, B, C, nggak masalah. Karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pengetahuan yang beda-beda, nggak sama gitu kan. Sehingga ya sudah. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang masih juga, nggak bisa, mungkin karena nggak mau praktek. Betul, ya? Kuncinya itu. Ya, nggak mau praktek. Karena segala sisi syarat-syarat manifestasi terjadi itu hampir semuanya udah kita kasih. Iya benar. Ya,
record juga kita kasih. Waduh, Masya Allah. Chat teteh juga boleh setelah ikut kelas gitu. Betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya nggak mau praktek, hanya praktek afirmasi, praktek craft metode aja, tapi tabungan semesta, kebaikan, ketulusan hati juga nggak dilakukan. Iya gimana? Ya nggak harus balance, ada kan? dua nih, ranah batin sama ranah fisik soalnya. Harus action. Dijadiin satu, tetap harus ada action, kan harus ada jembatan kejadian bener. dan hukum kepantasan, Mas. Itu perlu teman-teman simak gitu. Tapi gini Mas Hendra, aku pengen ngasih tips, boleh nggak Mas Hendra? Boleh. Aku ingin sekali teman-teman yang memang punya keinginan buat ketemu sama kita di tanggal 25 April nanti, kita bener-bener kejadian ketemu gitu. Bentar. Banyak yang tanya, kalau reuni itu yang alumni 1.250.000, teman-teman nanti udah include sama makan malam ya. Kalau yang non alumni 1.750.000 ya. Dan reuni itu yang daftar di awal ditempatkan di seat paling depan ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bawa pasangan, bilang biar duduknya deketan gitu. Oke, lanjut ya. Oh, Masya Allah Mas Rozi. Sebetulnya teori manifestasi selesai dari semua masalahnya itu simple Mas Hendra. Aku tergerak untuk menceritakan apa yang aku lakukan selama ini Mas Hendra. Jadi Mas Rozi dan teman-teman semua boleh mulai praktekin nanti malam. Oke. Ya, cuma 3 tahapan aja. Sip. Oke, ntar malam nih. Ini untuk menuju kita bisa ketemu nih di April nanti nih bareng-bareng. Pertama,